Halo mitra olahraga, kembali pada hari ini kami akan membahas beberapa berita sepak bola dunia yang telah kami rangkum. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita awali berita kali ini dari Arema ditahan imbang oleh Borneo FC. Borneo FC berhasil menahan imbang Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2021-2022. Mereka berhasil meraih hasil imbang 2-2. Borneo unggul 2 gol di babak pertama lewat Jonathan Bustos dan Wawan Febrianto. Arema FC menyamakan kedudukan lewat 2 gol Ahmad Al-Farizi. Hasil ini tak membuat perubahan posisi kedua tim di klasemen. Pada menit ke-31, serangan cepat dilakukan Terence Puhiri di sayap kanan. Kiper tangguh Arema, Aldilson Maringa, tak bisa menghalau bola itu. Wawan Febrianto juga berhasil membuat gol dengan tendangan voli yang merobek gawang Arema. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai. Arema FC berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-50. Tendangan bebas Rizky Dwi berhasil ditanduk oleh Ahmad Al-Farizi. Skor berubah 1-2. Ahmad Al-Farizi berhasil menyelamatkan Arema FC dari kekalahan. Ia berhasil mencetak gol kedua untuk Arema FC pada menit ke-74. Ahmad Al-Farizi yang menginspirasi Man of the Match Arema FC versus Borneo FC di BRI Liga 1. Motivasi mereka untuk menang kembali lagi. Ada satu sosok penting di balik hal itu. Sosok yang dimaksud adalah sang kapten Ahmad John Al-Farizi. Pemain bernomor punggung 87 itu menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol. 2 gol itu dicetak Al-Farizi pada menit ke-52 dan 74. Tambahan 2 gol itu membuat Al-Farizi kini telah mengoleksi 4 gol untuk Arema FC. Membuatnya jadi salah satu pemain belakang terbaik Arema FC pada musim ini. Eduardo Almeida tak khawatir soal masa depannya di Arema. Kegagalan Arema FC meraih juara BRI Liga 1 musim ini membuat kekecewaan di benak fans. Tak sedikit yang meminta pelatih Eduardo Almeida tidak diperpanjang lagi kontraknya musim depan. Namun keputusan ada di tangan manajemen Arema. Justru Almeida lebih khawatir jika timnya tidak meraih hasil maksimal di laga sisa karena ia menyangkut nama besar timnya. Jadi, kini dia fokus bersama anak buahnya untuk memberikan akhir yang manis di musim ini. Ini bukan kali pertama Almeida dapat kritikan dari Aremania. Awal musim, kemampuannya diragukan lantaran tak bisa memberikan kemenangan dalam 4 laga awal Arema FC. Namun setelah itu, Almeida dapat sanjungan karena memberikan rekor tak terkalahkan dalam 23 pertandingan. Jamerson tak menyangka Madura United terpuruk di papan bawah BRI Liga 1. Bek Madura United, Jamerson mengakui perjalanan musim ini di luar prediksinya. Klub berjulukan Laskar Sapi Kerap tersebut lebih sering berada di papan tengah dan bahkan sempat berada di pinggir jurang degradasi. Situasi ini jelas tak pernah diduga, apalagi kedalaman skuad mereka terhitung cukup dalam dan tak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tetapi pada akhirnya Madura United dipastikan tetap bertahan di Liga 1 musim depan. Kemenangan atas Persija Jakarta di pertengahan pekan ini memastikan poin mereka tak akan terkejar tim-tim zona merah. Cukup sudah, Arsenal sekarang bukan lagi jadi bahan olok-olokan. Arsenal kini tak dapat dipandang sebelah mata oleh para pesaingnya, terutama untuk mengejar zona Liga Champions. Hasil positif berhasil mereka raih dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-30. Arsenal menang dengan skor 1-0 saat berjumpa tuan rumah Aston Villa, Sabtu 19 Maret 2022. Gol penentu kemenangan The Gunners dicetak Bukayo Saka pada menit ke-30. Arsenal mulai menegaskan status mereka sebagai kandidat kuat wakil Inggris di Liga Champions musim depan. Lebih dari itu, Arsenal juga menunjukkan bahwa mereka berkembang. Bahkan, legenda tim berjulukan Meriam London, Ian Wright, menegaskan bahwa saat ini Arsenal bukanlah tim yang bisa menjadi bahan olok-olokan para pandit sepak bola. Chelsea tak bisa berbuat apa-apa, lihat Cesar Azpilicueta negosiasi dengan Barcelona. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Azpilicueta telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan Chelsea. Tetapi kasus Roman Abramovich membuat negosiasi otomatis terhenti. Dia pun akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer di akhir musim. Barcelona telah sangat dikaitkan dengan kepindahan sang pemain internasional Spanyol. Football Insider melaporkan bahwa La Blaugrana kini telah mencapai kesepakatan untuk mengontraknya musim depan. Laporan itu menambahkan bahwa Azpilicueta telah menolak tawaran kontrak baru dari Chelsea karena toh percuma tak akan bisa direalisasikan. Dengan mantan pemain Marseille itu,
sekarang akan meninggalkan juara Eropa itu setelah 10 tahun berkarir di London Barat. Carlo Ancelotti akui Barcelona lebih oke daripada Real Madrid. Real Madrid keok dari Barcelona pada laga pekan ke-29 La Liga di Santiago Bernabeu, Senin 21 Maret 2022, dini hari. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, mengakui jika Barca tampil lebih bagus dibandingkan timnya. Bermain di kandang sendiri, Real Madrid kerepotan meladani permainan Barcelona. El Real hanya mencatatkan 40% penguasaan bola berbanding 60% milik El Barca. Carlo Ancelotti menyebutkan Barcelona memang tampil lebih baik dibandingkan Real Madrid. Ancelotti pun mengaku telah salah dalam menerapkan strategi ketika bersua Barca. Meski menelan kekalahan, Real Madrid tetap berada di puncak klasemen sementara La Liga dengan nilai 66. Mereka unggul 12 poin atas Barcelona di tempat ketiga. Mustahil Lionel Messi dan Sergio Ramos kembali berlaga di El Clasico. Dua bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi dan Sergio Ramos, santer dikabarkan bisa kembali ke klubnya. Kini keduanya bersahabat dan bermain bersama di PSG. Namun, baik Lionel Messi dan Sergio Ramos seperti tidak bisa memperlihatkan kontribusi yang sebelumnya diperlihatkan saat masih membela Barcelona dan Real Madrid selama 8 bulan di PSG. PSG jelas tidak akan membiarkan kemungkinan itu terjadi. Lionel Messi dan Sergio Ramos adalah dua pemain yang dianggap sebagai raja-raja ketika mereka tiba di Paris, dan klub ibu kota Prancis itu ingin mempertahankan mereka. AC Milan di ambang Scudetto, Stefano Pioli masih merasa ngeri-ngeri sedap. Arsitek AC Milan, Stefano Pioli menampik anggapan bahwa timnya akan mudah meraih Scudetto Liga Italia musim ini. Ia menyebut bahwa jalan timnya untuk meraih gelar juara kompetisi masih panjang. Persaingan masih terbuka. Pioli menolak jemawa. Ketika ditanya apakah Milan bakal menjadi Scudetto musim ini, begini jawaban Pioli. "Saya rasa kami telah bermain dengan baik sejak awal musim," ujar Pioli kepada Sky Sport Italia. Belakangan ini AC Milan mendapatkan sorotan karena mereka sangat seret dalam urusan mencetak gol. Pioli mengakui bahwa ia ingin Rossoneri bisa mencetak lebih banyak gol. Namun yang terpenting baginya adalah timnya meraih poin penuh. Sang mentor mendadak jadi pelatih yang pragmatis. Kemenangan AC Milan atas Cagliari diwarnai ejekan rasisme supporter. AC Milan meraih kemenangan saat bersua Cagliari pada laga pekan ke-30 Serie A. Sayangnya, hasil positif yang didapatkan AC Milan diwarnai ejekan rasisme dari pendukung Cagliari. Maignan dikutip dari Football Italia, merayakan kemenangan Rossoneri dan mendapatkan ejekan rasisme. Maignan kemudian memberi respon atas ejekan itu. Posisi kiper berusia 26 tahun itu cukup dekat dengan tribun fans tuan rumah. Mike Maignan meletakkan tangan di telinga dan seolah meminta fans Cagliari untuk terus melanjutkan ejekan rasisme padanya. Ultras Cagliari bukan kali pertama memberikan ejekan rasis bagi pemain lawan. Mereka pernah mengejek Moise Kean dan Romelu Lukaku. Pihak klub sempat memberi sanksi larangan datang ke stadion untuk 3 orang supporter karena aksi rasisme. Terima kasih sudah mengikuti kami hingga akhir. Jika ada berita sepak bola menarik dari kalian, langsung saja tulis di komentar. Dan terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara subscribe channel kami. Dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga.